yang akan kita jelaskan secara langsung. Ya, jadi kami selaku dari PT DP Kevin ingin menawarkan jasa sebagai pihak konsultan untuk produk yang akan dihasilkan, yaitu backpack. Dengan backpack yang telah kita buat sebelumnya, itu kami merancang pabriknya untuk melakukan produksi mengenai backpack yang akan digunakan. Jadi backpack kami terdiri dari 27 komponen utama dan juga ada komponen penunjangnya yaitu 5 seperti lakban dan lain-lain. Lalu untuk lebih jelasnya mungkin bisa dilihat dari laporan-laporan kami yang tercatat, yang tertulis di hadapan Anda semua. Next. Ya, dari sini, dari hasil yang telah kami lakukan dari awal, dengan memperhatikan produk yang akan kita gunakan, kami menggunakan tempat produksi seperti yang dapat dilihat pada layar ini. Dengan alur proses yang sudah dilihat, di sini kita bisa melihat di sini adalah bagian receiving, kemudian masuk ke gudang antara lain bisa warehouse, ada gudang bahan baku penunjang dan bahan baku utama. Di sini bahan yang masuk dari receiving masuk ke sini. Lalu kemudian di sini ada meja ukur untuk dilakukan proses, kemudian meja pola 1, lanjut ke meja potong 2 di sini, terus kemudian ke meja pola 2, kemudian ke meja potong 2. Di sini lakukan prosesnya, penjahitan segala macam, assembly dan lain-lain. Assembly komponen-komponen terkecil sampai jadi sub assembly. Terus di sini single needle, di sini adalah proses assembly terjadi. Sub assembly tersebut dijahit di sini, di single needle dan double needle. Lalu kemudian dimasuk ke mesin obras, lalu kemudian diinspeksi hasil assembly-nya beserta diobras, lalu kemudian dimasukkan ke tahap packing, yaitu pertama di press dulu tasnya di press, kemudian di packing ini dalam kardus ditata sekitar 5 tas, lalu untuk kemudian dibawa ke storage. Namun sebelum dibawa ke storage, masukin ke inspeksi dulu, lalu nantinya dari storage ini akan masuk ke shipping dan nantinya akan disalurkan. Seperti itu. Silakan. Masih di mute, Noy, masih di mute. Untuk selanjutnya, langsung saja kita masuk ke OPC. Sebelumnya saya jelaskan OPC itu sendiri adalah diagram yang menggambarkan langkah-langkah proses pengerjaan material, mulai dari bahan baku material hingga menjadi per part atau menjadi produk jadi. Di OPC sendiri itu terdiri dari waktu, jenis material yang digunakan, mesin dan peralatan yang digunakan untuk memproses material, serta presentase scrap itu sendiri.
Lalu dari analisa prosesnya itu terdiri dari beberapa tahap yang dalam beberapa tahap suatu produk meliputi kegiatan fabrikasi, assembly, dan packing. Lalu di sini tuh jumlah scrap yang dimaksud atau yang digunakan pada proses-proses pemotongan dan pengukuran berbagai komponen yang berada pada kisaran kurang dari 1%. Hal tersebut dikarenakan pemotongan memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi dan dilakukan secara manual oleh manusia, sehingga masih memungkinkan untuk terjadinya scrap. Untuk di OPC ini sendiri, pada PT David Kevin memiliki 34 komponen utama. Komponen yang terdiri dari 29 komponen itu dibuat, lalu 5 komponen itu dibeli. Komponen yang dibuat akan melalui tahap fabrikasi, dan di dalamnya ada proses pengukuran, penggambaran pola, pemotongan, penjiplakan, pemotongan pada bahan kain, pengecekan setiap akhir dari proses itu sendiri. Dari tahap fabrikasi memiliki waktu proses sebesar 23,47 menit. Lalu ada tahap assembly. Assembly sendiri itu yaitu setiap komponen digabungkan untuk menjadi produk jadi, yaitu untuk menjadi backpack itu sendiri. Tahap assembly sendiri itu memiliki waktu sebesar 42,85 menit. Untuk tahap selanjutnya itu tahap packing yang memiliki waktu proses sebesar 1,4 menit. Jadi dalam pembuatan backpack itu sendiri membutuhkan waktu 67,72 menit. Lalu komponen barang backpack itu sendiri dirakit dan dijahit dengan menggunakan mesin jahit single needle, double needle, serta diobras menggunakan mesin obras hingga akhirnya menjadi sebuah produk berupa backpack. Lalu backpack itu sendiri dicek apakah ada kesalahan atau tidak. Setelah dicek, kemudian dikempiskan dan dimasukkan ke dalam kardus yang dapat memuat 5 produk backpack itu sendiri. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di OBC, didapatkan beberapa informasi, yaitu total jumlah proses yang dilakukan, jumlah operasi, jumlah inspeksi, jumlah penyimpanan, waktu yang dibutuhkan, dan total waktu keseluruhan. Pada pembuatan peta proses operasi ini menggunakan Microsoft Visio 2016. Pada peta operasi membutuhkan 163 operasi, 39 inspeksi, dan 1 penyimpanan. Tiap proses yang terjadi pada pembuatan backpack menghasilkan scrap yang presentasinya kurang dari 1%. Adanya scrap dihasilkan pada proses pembuatan pola pada karton maupun kain, pemotongan pola maupun kain, lalu melipat dan menjahit, karena pada proses ini membutuhkan konsentrasi dan ketelitian untuk menghasilkan produk yang baik tanpa scrap. Presentasi scrap terendah terdapat pada proses inspeksi itu sendiri. Lalu selanjutnya kita langsung masuk aja ke modul 3. Selanjutnya itu di bagian assembly chart. Di assembly chart itu terdapat urutan-urutan pengassemblyan, mulai dari komponen terkecil hingga sampai jadi sub assembly, lalu kemudian bisa jadi assembly. Itu sebenarnya adalah bagian lanjutan dari OPC seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Noya sebelumnya. Selanjutnya itu masuk ke dalam modul lantai produksi. Jadi seperti bisa kita lihat di sini, lantai produksi ini didapat
dari luas lantai produksi ini didapat dari perhitungan mengenai banyak hal, yaitu luas mesin, lalu kemudian luas operator, lalu kemudian luas material yang melalui ruangan tersebut atau yang akan dilakukan operasi. Dari situ didapat hasil luas lantai produksinya, yaitu berapa ya? Sebentar. Didapat hasil luas lantai produksi. Berdasarkan perhitungan tadi, di awal kita sudah melihat hitungan mengenai luas mesin, lalu kemudian operator penggunanya, lalu kemudian dimensi unit bahan baku juga itu, kalau untuk unit bahan baku itu mempengaruhi di gudang. Lalu juga transportasi yang melaluinya, kita menggunakan troli dengan dimensi 0,91 dan luasnya 0,61 dan forklift dengan panjang 2,65 dan lebar 1 meter. Lalu juga terdapat berbagai rak untuk di bagian gudang, di warehouse. Jadi pada warehouse itu, di situ adalah tempat di mana kita menyimpan material yang datang dari receiving. Dengan perhitungan yang telah dilakukan, maka didapat hasil dari luas lantai produksi, yakni untuk produksi itu dengan luas 2.356,86 meter persegi, gudang bahan baku utama 94,5, gudang bahan baku pembantu itu 21,28, storage 274,85, shipping 63,75, receiving 53,62, dan maintenance 15,51. Dengan demikian total untuk luas lantai produksi itu sekitar 2.880,37. Lalu kemudian dari lantai produksi kita pindah ke lantai non produksi. Di sini terdapat kantor, bisa dibilang ini office-nya, tempat para staff dan karyawan non produksi melakukan kegiatannya. Di sini ada ruang rapat. Di sini ada ruang bagi departemen human resource. Untuk yang seperti ini adalah bagian manajer. Di semua departemen di sini manajer dari produksi. Di sini adalah departemen produksi, di sini departemen keuangan, di sini departemen inventory. Di sini manajernya. Di sini adalah departemen HSE. Di sini ada toilet. Yang ini toilet pria, disediakan urinoir 4 buah dan ada wastafel di depannya serta 4 kloset. Di sini untuk yang wanita disediakan hanya kloset. Lalu juga disediakan smoking area bagi karyawannya di sini, dan juga ada pantry atau biasa disebut dengan dapur. Untuk di bagian depan kantor ini terdapat lobby bagi para tamu yang ingin mengunjungi staf atau yang ada keperluan dengan staf atau manajer atau maupun direktur. Di sini ruangan direktur. Di sini kita bisa melihat beberapa orang berlalu lalang di wilayah kantor ini. Kemudian setelah kita mendapatkan semua itu, lalu kita melakukan perhitungan ongkos material handling. Dari situ kita menggunakan biaya untuk transportasi forklift itu sebesar Rp76, untuk troli itu 55 per meter gerakan. Lalu setelah didapat itu semua,
Dan dilakukan perhitungan AAD. AAD ini digunakan untuk AAD sendiri artinya adalah Area Allocation Diagram yang digunakan untuk sebagai acuan pengalokasian wilayah kerja dari semua ruangan dan departemen yang ada di perusahaan ini nantinya. Kami sebagai konsultan membuat denah seperti ini. Di sini adalah bagian pos satpam, ini bagian depannya. Di sini untuk parkir motor bisa lewat sini. Lalu ini disediakan jalanan di bagian sini, lalu ke bawah juga. Ini untuk mobil, di sini ada musola, di sini ada peralatan pelayanan pabrik, pelayanan produksi seperti gardu listrik dan generator besar. Lalu di sini ada klinik, di sini ada parkir mobil. Parkir mobil ini disediakan untuk para manajer dan para direktur serta staf-staf jika memang ada keperluan. Biasanya diprioritaskannya adalah untuk manajer dan para manajer dan direktur. Untuk parkir motor sendiri di sini disediakan untuk seluruh pengguna motor seluruh karyawan yang menggunakan motor. Di sini juga ada ruang ganti bagi para karyawan. Di sini ada menara air, toren. Di sini alat pemadam kebakaran. Di sini juga ada toilet pria dan wanita. Dan di sini kita bisa lihat di sini adalah ada truk yang siap mengangkut barang di bagian shipping. Seperti itu. Ya, selanjutnya. Lalu masuk ke OMH. OMH lalu ongkos matriks dan tata letak awal. Untuk dari data yang kita peroleh itu sendiri, dari data kuantitas produksi dan urutan produksi itu, data yang dibutuhkan itu seperti data-data komponen dari modul 1, modul awal, seperti kita membuat komponen backpack itu mananya dulu, atas dari bagian inner atau inner, terus bagian luarnya, dalamnya, lalu bagian kantong, samping, lalu jumlah komponen, lalu ada kuantitas produksi per unit. Nanti dicari, ada rumus perhitungannya juga ada. Lalu untuk data luas-luas tiap bagian per departemen, untuk receiving sendiri tadi sudah disebut oleh saudara Kevin. Luas receiving itu 53,62 meter persegi, storage 79,69, meja pola 1. Untuk di sini meja pola 1 ukurannya itu 30,06, lalu meja pemotongan 1 128,71, meja potong 2 112,93, lalu meja pemotongan 2 sebesar 168,76, meja inspeksi 213,90, mesin single needle 1486,08 meter persegi, lalu double needle-nya 36,16, meja kerjanya sendiri itu luasnya 47,79, warehouse-nya 33,26 meter persegi, shipping-nya 22,44. Untuk alat angkut yang kita gunakan di sini yaitu trolei sama forklift. Di template ini sendiri nanti ada di bagian untuk di bahan baku, di bagian pengambilan bahan baku atau di gudang itu nanti ada trolei dan forklift-nya itu sendiri.
Lalu lanjut ke bagian perhitungan ongkosnya. Untuk ongkos di sini seperti ongkos material handling untuk trolei itu sendiri menggunakan rumus upah operator per jam dibagi 3.600 detik. Yaitu saya menggunakan contoh misal 212,625 dibagi 3.600 hasilnya itu 59. Itu upah operator per detik. Lalu untuk ongkos material handling untuk forklift-nya sendiri sama. Lalu di sini ada tambahan untuk BBM karena forklift itu sendiri membutuhkan bahan bakar minyak. Di sini ada rumusnya, yaitu misal R1 juta rupiah per bulan dibagi 20 hari kali 8 jam kali 60 menit kali 60 detik. Yaitu hasilnya 1,74 per detik. Lalu OMH forklift-nya sendiri didapatkan 311 per meter. Lalu di sini kita menghitung sel-sel tiap departemen itu sendiri, mulai dari tabel prioritas, tabel matriks inflow, outflow. Itu di situ untuk menghitung tata letak awal. Tata letak awal ini merupakan activity template block diagram yang telah digambarkan nanti ada di modul 7. Itu nanti ada sesuai warna-warnanya juga. Lalu kenapa kita warnain? Untuk membedakan daerah satu sama daerah yang lain. Nanti dari hasil perhitungan jumlah sel tiap-tiap departemen, di bagian modul 7 juga didapatkan jumlah sel-sel tiap departemen itu sendiri, gudang bahan baku di tabel 7.15. Lalu tata letak keseluruhan itu sendiri nanti ada juga, itu udah letak awal template kita tuh, letak awal perusahaan kita tuh sudah kita tentukan sendiri, tapi nanti ada revisi lagi di bagian modul yang lain. Untuk kesimpulan pada modul 7 ini yaitu dalam mencari tata letak awal maka diperlukan data OMH yang digunakan untuk mencari total ongkos yang dikeluarkan. Setelah itu maka dapat dibuat metrik ongkos yang nantinya digunakan untuk mencari tabel prioritas yang digunakan sebagai dasar peletakan departemen. Perhitungan ongkos material handling berguna sebagai penentuan tata letak awal ruangan agar dapat minimasi biaya yang nantinya dikeluarkan dikarenakan pemindahan komponen ke departemen lainnya. Silakan dilanjut. Oke, mungkin sebagai penutup dari saya mengenai mengenai layout ini, template ini dibuat dengan Visio. Itu mengacu kepada hasil AAD berdasarkan perhitungan block plan. Block plan ini mengacu pada activity relationship chart dan juga ARD. Nah, berdasarkan hal itu kan mempertimbangkan mengenai kedekatan atau prioritas mengenai jarak kedekatan, atau apakah departemen ini dan itu harus kedekatan, misal kantor dan produksi mungkin dengan produksi menghasilkan suara bising, maka harus dipisah wilayahnya dengan kantor. Seperti itu.
Terus juga untuk kayak pelayanan pabrik seperti gardu listrik dan generator ditaruh berdekatan karena saling membutuhkan. Mungkin seperti itu. Lalu, oh ya, masuk sebentar untuk di modul 9 itu di bagian AAD kantor, AAD produksi, dan AAD gabungan itu kita menggunakan aplikasi block plan untuk menentukan apa langkah-langkah awal dalam kita membuat template pada modul 10 itu sendiri. Nanti didapatkan seperti ARC gabungan, ARD gabungan, lalu ada fix departemen, layout terpilih. Dari layout terpilih itu nanti kita akan membuat AAD-nya, lalu dari AAD tersebut baru kita buat di template itu sendiri. Dan di sini, di presentasi ini sudah hasil dari AAD gabungan yang kita punya. AAD di tablet ini dari produksi, kantor, itu sudah ada semua, tempat parkir, jadi sudah bisa dilihat di template modul 10 ini. Mungkin ada tambahan dari Kevin? Enggak ada, sudah. Ya udah, sekian presentasi dari kelompok S1. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan kita selama praktikum dari modul pertama sampai modul akhir. Saya David Noya selaku pribadi, selaku kelompok dari Kevin, saya memohon maaf jika ada salah selaku kegiatan praktikum dimulai. Ya, kalau dari saya juga terima kasih ditutup, atas Mas perhatiannya. Kevin. Terima kasih atas perhatiannya selama praktikum ini. Kami berharap dari pihak PT Jaya PTLF mempertimbangkan jasa kami untuk menjadikan kami sebagai pihak konsultan yang dipercaya untuk menjalankan atau memproduksi tas yang Anda inginkan. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu yang upload ya.